Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sigit Prasetyo, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 TKJ 1 SMK PG Riwurosari dengan materi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Gimana kabarnya? Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, coba meja diluruskan, meja kursi. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ahmad Surya Januar. Ya, ada yang tidak hadir ya. Semoga amal Januar cepat sehat, ya, tetap bisa mengikuti pembelajaran pagi. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, saya sudah kirimkan link di grup WA kalian. Coba dibuka padletnya, ya. Kemudian pembelajaran pada pagi ini adalah tentang kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Ya, yang minggu kemarin kalian sudah mengetahui informasi atau tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ya, sekarang adalah materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Ya, silakan dibuka padletnya. Nanti akan tampil seperti ini. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang observasi? Silahkan dituliskan di situ di padlet. Apa yang kalian ketahui tentang observasi? Ya. Silakan. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silakan dituliskan di padlet itu langsung. Sudah diambilkan secara umum observasi, definisi observasi adalah suatu aktivitas pengamatan dari suatu objek tertentu. Nah, ini terus kirim lagi. Ya. Observasi melakukan penelitian ke suatu objek. Ya, betul. Nah, terus lagi. Tuliskan sepengetahuanmu tentang observasi. Ya, pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan. Ya, itu observasi. Ya. Ya, aktivitas pengamatan. Ya, itu. Ya. Jadi itu adalah pengertian dari observasi. Ya, itulah observasi. Jelas ya? Ya.
kemudian menghasilkan teks yang disebut teks laporan hasil observasi. Dan kemudian nanti di dalamnya ada unsur kebahasaan ya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ini materi pada pagi hari ini. Kemudian tujuan belajarnya adalah peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, ini. Kemudian apa tahu di dalam kaidah kebahasaan hasil laporan hasil observasi? Yang pertama, kata benda pronomina. Ya. Kemudian kata kerja material. Ada kemudian kata kopla. Ya. Kemudian kata kelompokan. Kemudian ada kata sifat. Kemudian kata teknis. Kata hubung atau konjungsi. Ya. Kemudian kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya. Itu kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Mari kita bahas satu-satu. Ya, kata benda, nomina. Seperti apa tuh nomina itu? Ya, ya adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Bentuk benda itu seperti sendiri dapat bersifat abstrak ataupun konkret. Ya, contohnya buku, meja, kursi, radio, dan masih banyak lagi. Ya, itu termasuk contoh dari kata nomina atau kata benda. Ya, nih. Kemudian selanjutnya ya, kata kopula. Apa itu kopula? Kata yang digunakan untuk menjelaskan definisi. Ya, biasanya menggunakan adalah, terus merupakan, ya, bisa juga yaitu. Ya, itu namanya kata kopula. Kemudian kata pengelompokan. Ya, kata yang digunakan untuk pengelompokan. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas. Ya, terdiri atas itu adalah pengelompokan. Ya, apa saja di situ? Itu ada contohnya. Nah, itu namanya kata pengelompokan. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kata sifat, ya, atau disebut adjektiva. Ya, kata yang menjelaskan sifat, keadaan, watak maupun karakteristik objek dan subjek. Contohnya dekat bahagia, baik, cantik, tampan, bagus, ramah, marah, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, itu namanya kata sifat. Kemudian kata teknis. Ya, kata teknis ini dikutip dari Kemahiran Berbahasa Indonesia bahwa kata teknis adalah kata yang sering digunakan dalam bidang tertentu. Ya, dalam bidang tertentu. Contohnya vaksinasi. Dalam bidang apa? Vaksin. Ya, kesehatan ya. Dalam bidang kesehatan vaksinasi ya. Kemudian koma, keadaan tidak sadar itu juga dalam bidang kesehatan. Ya. Kemudian kurikulum ini bidang pendidikan. Ya, gitu. Jadi kata teknis ya. Dalam bidang tertentu. Kemudian kata hukum ya. Konjungsi adalah kata yang bertugas untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain, juga bisa antar paragraf. Contohnya dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal itu adalah kata hubung dan masih banyak yang lain. Nanti kamu bisa cari sendiri ya dalam menentukan nanti kaidah yang ada dalam teks observasi.
masih. Ya. Kemudian kalimat simplex atau disebut juga kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Ya, itu kalimat simplex namanya. Ya, kalimat yang terdiri atas satu struktur kalimat disebut kalimat tunggal. Saya suka makan pizza. Saya suka makan mie ayam. Saya suka makan bakso. Ya, itu kalimat simplex. Ya. Ayahku bekerja di perusahaan besar. Ya, di perusahaan besar. Ya, maaf. Ayahku bekerja di perusahaan besar. Ya. Kemudian apa lagi? Yang bisa buat contoh kalimat simplex? Ayahku bekerja di sawah. Karena petani. Ya, betul. Ya. Kemudian kalimat kompleks. Ya. Kompleks. Kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari struktur kalimat, lebih dari satu struktur kalimat. Ya, itu kalimat kompleks. Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Ya. Supriyati tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Itu namanya kalimat kompleks. Karena lebih dari satu kalimat. Ya, jadi lebih dari satu struktur kalimat. Maka di sini paham? Kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya bagikan LKPD. Ya. Di dalam LKPD nanti saya berikan sebuah kartu edukasi domino kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, kartu domino kebahasaan. Ya. Ini kartu domino kebahasaan. Nanti di dalamnya di sini ada pertanyaan dan jawaban. Kalian mencocokkan. Ya, mencocokkan pada kartu yang sudah saya berikan nanti. Ya, jelas? Ya, bisa bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Ya, sekarang tempat duduknya diatur supaya mengerjakannya lebih mudah. Saya diatur kelompoknya. Siswa berbentuk kelompok sudah, kemudian satu set kartu domino terdiri dari 21 kartu dikocok syarat-syarat. Ya, setelah itu perwakilan kelompok mengambil. Ya, setelah itu siswa memperhatikan. Ya, jadi pengisian apa? Kartu domino tadi dikocok terlebih dahulu, kemudian di situ ada pertanyaan dan jawaban. Silakan dicari. Ya, kemudian dicari bersama kelompoknya. Silakan. Ya, dimulai dari kata mulai. Dalam domino tersebut ada kata mulai. Ya. Tujuan dari kartu tersebut adalah untuk mengetahui kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks observasi. Ya.
Simpleks. Ya, kalimat simpleks. Atau kalimat tunggal. Selanjutnya kalian menyimpulkan dari domino pembahasan tersebut apa yang kalian dapat ya dari hasil mencari kata dalam domino bahasa tersebut. Disimpulkan di LKPD yang sudah ada. Jelas? Ya, setelah kalian mempelajari domino kebahasaan, ya, simpulkan hasilnya dari kelompok 2. Silakan. Kesimpulan, bahwa menggunakan kartu domino, saya dapat mengetahui unsur kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Ya, tentu dapat mengetahui unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan observasi itu dari kelompok 2. Kelompok 1. Kesimpulan, mendapat metode domino dalam pembelajaran memberikan dampak baik pada hasil belajar, dapat mempelajari kosakata baru dan menambah pembendaharaan kata. Ya, selanjutnya setelah kalian mengetahui domino kebahasaan, yang lembar kerja berikutnya yaitu sebuah teks laporan hasil observasi yang berjudul animasi. Ya, kalian baca, kemudian kalian cari unsur kebahasanya yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Ya, itu judul teksnya adalah animasi. Silahkan kalian baca, kemudian kalian isikan yang kalian temukan di LKPD yang sudah kalian bawa. Ya. Yang pertama, kata benda. Kamu nanti mencari kata benda yang ada di dalam teks animasi. Paham? Ya. Kemudian kata kerja material dicari lagi, dituliskan di situ dan sampai ke kalimat kompleks. Paham? Ya, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Bisa kalian gunakan HP kalian untuk browsing dan mencari solusi dalam menemukan masalah pada teks tersebut. Waktunya untuk berdiskusi kelompok. Silakan.
Ya. Gimana diskusinya? Sudah menemukan? Sudah? Nah, nanti setelah kalian menemukan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks observasi, kalian nanti mempresentasikan hasilnya. Ya, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari temuan diskusi bersama kelompok kalian. Semuanya mencari kata yang ada di dalam teks animasi. Ya, semuanya bekerja. Setiap anggota kelompok semuanya bekerja. Ya, semuanya bekerja mencari unsur kebahasaan. Jadi tidak ada yang istilahnya nganggur, semuanya bekerja. Diskusi waktunya cukup. Sekarang kalian mempresentasikan hasil temuannya dari unsur kebahasaan yang ada dalam teks LHO animasi. Untuk presentasi yang pertama dari kelompok 1, kami persilakan. Kelompok 1.
baik seperti Walt Disney, DreamWorks, Pixar, dan lain sebagainya. Juga dapat dimanfaatkan untuk melengkapi atau memperindah presentasi untuk menghilangkan kekakuan dan membuat tampilan slide lebih menarik. Terakhir, animasi adalah satu sarana terbaik untuk keperluan edukasi karena dianggap lebih efektif daripada materi yang hadir dalam bentuk teks. Penjelasannya pun menjadi lebih baik karena setiap langkah dan detail dalam materi dapat dipaparkan dengan rapi dan teratur. Kata benda, komputer, komik, kertas gambar, dan software. Kata kopula adalah atau dan. Kata sifat atas, bawah, kanan, kiri. Kata teknis, animasi. Kata hubung atau konjungsi dan atau untuk seperti. Kata simulek, animasi adalah gambar yang bergerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan kalian tentang laporan hasil observasi, saya sudah kirimkan Google Form ya untuk menguji kemampuan kalian tentang laporan observasi yang sudah saya kirimkan di grup kalian. Silahkan dibuka, diisi nama, kelas, dan dijawab pertanyaan yang ada di dalam Google Form. Silahkan diisi. Sudah bisa mengirim semua? Sudah. Kalau sudah, LKPD-nya dikumpulkan. Jadi, hal yang menarik apa yang kalian temukan untuk pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan Mbak. Penerapan metode domino dalam pembelajaran memberikan dampak baik pada hasil belajar dan mempelajari kosakata baru dan menambah perbendaharaan kata. Ya, itu hal yang baik dari pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih untuk kalian. Semangat untuk kalian, kita applause untuk diri kita sendiri. Yo. Jadi pembelajaran kali ini sudah sangat bagus sekali. Terima kasih semangat kalian dalam belajar. Ya, untuk pertemuan berikutnya kalian persiapan karena pertemuan berikutnya adalah sudah memasuki masa ujian akhir semester ya. Jadi kalian lebih belajar lagi, lebih semangat ya untuk menghadapi ujian akhir semester. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum